Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah atas berkat rahmat, hidayah serta maghfirah, juga berbagai macam kenikmatan yang Allah turunkan kepada kita, yang kita terima, kita bisa bermuajah di tempat yang insya Allah mendatangkan keberkahan dari Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kita panjatkan doa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, infak kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah puncak dari kenikmatan ketika kita beribadah, selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita jaga kemurnian ibadah kita, kesucian ibadah kita, agar terus bisa mendapatkan nilai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari berbagai keterangan baik di dalam Al-Quran atau bahkan di dalam banyak sekali hadis tentang keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Quran, salah satu diantaranya adalah kita ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan bahwa sebenarnya ampunan ini merupakan pemberian dari Allah yang bukan spesial, tapi ada yang lebih spesial. Karena ketika kita diampuni oleh Allah, itu merupakan anugerah terbesar dari kita. Tapi banyak ada sesuatu yang lebih berharga. Karena kalau ampunan itu sudah jelas, pasti ketika kita mendapatkan atau ketika kita menjalankan puasa di bulan Ramadan, itu Allah akan menjaminkan kepada kita dosa-dosa kita diampuni. Karena banyak keterangan. Contoh misalkan Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa penuh dengan keikhlasan, penuh dengan pengharapan kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat tarawih, sholat qiyamul lail di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ada lagi Allah bersabda, walillahi utaqa, Allah berfirman, walillahi utaqa minan nar. Allah akan membebaskan semua penghuni neraka. Jadi yang mestinya dia masuk neraka, oleh Allah dibebaskan. Utako itu dicomot, Pak. Jadi ini namanya? Yang itu deh. Jika orang nyokot ya kucing gitu, itu utako. Comot gitu, masukkan ke surga. Tina neraka comot. Itu fi kulli lailatin. Di setiap malam bulan Ramadan, Pak. Jika ada orang yang melakukan ibadah puasa, itu jaminan dari Allah akan dibebaskan dari siksa api neraka. Dan Rasulullah juga bersabda, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun minan nar. Dari Ramadan yang satu Ramadan ke Ramadan yang lain, itu mukaffiratun. Allah akan menghapus, mukaffiratun, akan menghapus dosa-dosa kita. Jadi kalau Bapak misalkan tahun ini melakukan ibadah puasa, kemudian
setahun setelah Ramadan lewat sampai tahun berikutnya, 1 tahun itu oleh Allah akan dihapus dosa-dosa sepanjang setahun itu, Pak. Syaratnya adalah idza jatanabal kabair, asal meninggalkan dosa-dosa besar. Syaratnya cuma itu aja, udah. Asal Bapak tidak berzina, tidak membunuh, tidak uququl walidain, tidak melegai hati orang tua, itu oleh Allah dari Ramadan ke Ramadan yang lain 1 tahun itu akan dihapus. Nah, tentunya harapan kita, nilai puasa kita tidak hanya ingin diampuni dosa-dosa kita, karena itu sudah jelas pastilah. Kalau Bapak, Ibu semua menjalankan ibadah puasa, itu sudah jaminan, karena banyak sekali keterangan-keterangan yang menyatakan pasti akan diampuni dosa-dosa kita. Nah, tentunya ada yang lebih spesial, sebagaimana yang saya kemarin sampaikan, ya, firman Allah di surat Al-Baqarah itu, yang 3 harapan yang harus kita raih, kita capai selama di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun. Jadi orang yang takwa, jadi orang yang mampu bisa terus-menerus untuk bersyukur kepada Allah, dan jadi orang yang mampu memakrifati Allah Subhanahu wa taala. Mampu mempunyai rasyad, petunjuk yang lurus, yang bisa menyelamatkan dari yang bisa mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala. Hanya memang ini syaratnya tidak gampang. Syaratnya tidak gampang karena Allah menggunakan la'ala itu kemarin saya sampaikan maknanya adalah kata para ulama litaraji. Kalau litaraji itu mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan teh apa Pak berarti maknanya? Bisa kacapai, bisa ente gitu. Saya pingin langsing misalkan ya. Mudah-mudahan. Ini nyata masih kena gendut. Yang mudah-mudahan gitu. Diatur misalkan pola makan atau memakan apa saja gitu ya. Supaya apa? Supaya prima badan kita. Itu hanya mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan tergantung kepada kita. Tergantung kepada kita. Ini memang berat. Makanya ketika Allah memanggil dengan kalimat sebutan ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah panggilan yang perlu kita prioritaskan, Pak. Perlu kita perhatikan, perlu kita jadikan sesuatu yang paling urgent. Jika Bapak gini, Bapak punya misalkan ahli di bidang lingkungan hidup, dipanggil oleh siapa? Gubernur untuk membereskan semua lahan yang ada di Bogor. Misalnya. Bapak punya keahlian, ketika dipanggil oleh gubernur pasti itu panggilan yang istimewa. Atau ketika dipanggil oleh Pak Presiden siapa Pak? Prabowo ya, bukan Mulyono, Prabowo. Dipanggil untuk membereskan semua masalah Pertalite dengan Pertamina misalnya. Wah, itu udah cap jempol, Pak. Lalu Bapak secara istimewa, spesial harus menyelesaikan permasalahan yang ada di Pertamina. Berarti yang dimiliki oleh Bapak itu adalah sesuatu yang sangat khusus, keahlian yang sangat khusus, beda dari yang lain. Coba, kita ini dipanggil oleh Allah. Jadi tengtengin cik urang senama, lamun urang geus digoroan ku Allah masih keneh ngajentul, cicing, meneng bae gitu. Tengtengin. Jadi kalau Allah memerintahkan langsung. Seperti kita berobat, Pak, ke dokter, cek dokter teh, Pak, Bu, wayahna ayeuna mah Bapak tekenging nuang ieu. Soalnya kayak bakal cek Bapak nanya ke dokter. Nah, Pak dokter kudu kieu kan enggak? Karena apa, Pak? Coba, karena apa? Karena Bapak sudah yakin dengan keilmuan yang dimiliki oleh dokter tersebut. Dan Bapak pengen apa? Pengen sembuh. Kata apoteker, Pak, ini yang merah, Bapak makan sehari 3 kali.
ini harus habis ini antibiotik Pak. Kan Bapak henteu ngomong, kudu ditelah mau orang, kan nggak bisa gitu. Itu karena kita yakin kepada apoteker, karena kita yakin